Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya, Sri Muharmita SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPT SDN 03 Pekonina, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan modul 1.1.A8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percayai selama ini yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru mendominasi pembelajaran. Guru hanya mentransfer ilmu kepada anak didik, sementara anak hanya sebagai objek menerima apa yang disampaikan guru tanpa adanya timbal balik yang terjadi. Yang penting, materi tersampaikan sesuai dengan program dan target kurikulum. Yang kedua, KKM merupakan patokan keberhasilan. Peserta didik yang mencapai KKM dianggap pintar, dan sebaliknya, peserta didik yang tidak mencapai KKM dianggap bodoh. Yang ketiga, tujuan pembelajaran lebih menekankan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotor dari peserta didik. Yang keempat, menganggap anak seperti sebuah kertas kosong, dan tugas gurulah sebagai pendidik untuk menulis kertas yang kosong itu. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Saya mengetahui bahwa yang pertama, pendidikan menghamba pada anak atau berpihak kepada murid, di mana pendidik dan peserta didik berkolaborasi bersama untuk menggali potensi yang ada pada peserta didik. Di sini guru perannya hanya sebagai fasilitator, agar peserta didik tumbuh lebih aktif dan tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang kedua, menuntun anak sesuai kodratnya. Pada dasarnya, kodrat anak adalah bermain. Jadi perlu kita mengintegrasikan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, agar situasi belajar nyaman dan menyenangkan. Selain itu, pendidik memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang ketiga, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana anak tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga berbudi pekerti luhur dan memiliki keterampilan yang tinggi. Yang keempat, anak umpama sebuah kertas yang sudah ditulisi, namun tulisan-tulisan itu masih suram. Pendidikanlah yang berkewajiban atau berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi yang baik, agar kelak nampak jelas budi pekerti yang baik dan segala tulisan jahat akan tertutupi oleh budi pekerti yang baik. Lalu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yaitu pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dengan memperhatikan keunikan tiap-tiap anak. Bisa juga dengan merancang pembelajaran menggunakan metode dan model pembelajaran seperti model pembelajaran proyek, serta menggunakan media interaktif untuk menstimulasi peserta didik agar aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Dalam menuntun peserta didik, diberi kebebasan dan pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menyajikan pembelajaran melalui permainan atau bermain sambil belajar, agar peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Serta mengenalkan peserta didik
pada teknologi agar peserta didik siap untuk hidup pada zamannya dan siap menyongsong abad 21.